Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kembali lagi bersama saya Remondito Sadatiga Butar-Butar dengan NPM 2006572094. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan penampang struktur lipatan, lalu penampang intrusif bodies, lalu menggambar profil topografi, dan yang terakhir dengan metode busur. Langsung saja saya jelaskan dengan langkah-langkahnya. Jadi yang pertama di sini ada struktur lipatan, dan diketahui strike-nya itu north 183 derajat east. Lalu kita buat garis strike-nya dari garis penampang ini untuk memotong nilai konturnya. Jadi kalau 183 itu kira-kira ke arah sini. Karena ini 0, 90, 180, jadi 183 kira-kira ke sini. Lalu kita bisa ambil kertas potongan, lalu kita sejajarkan. Kita sejajarkan gini dengan garis penampangnya, dan ini disebut dengan topographic contour line. Lalu kita tandai batasan litologi dan elevasinya. Di sini bisa dilihat elevasinya 1700, 1700, 1600, dan di sini B1 ini litologinya, B1, B2, dan B3. Dan jangan lupa kita tuliskan arah mata anginnya juga nanti di gambar penampangnya. Lalu diketahui bahwa skala pada peta ini sama seperti saat praktikum, yaitu 2 cm pada peta sama dengan 500 meter pada jarak sebenarnya. Begitu. Lalu selanjutnya kita bisa ambil kertas kosong untuk menggambar penampangnya. Dan kita tandai dulu nih titik A dan A aksennya tadi. Yang di kertas kosong itu, dari kertas kosong yang ini. Gini. Oke, lalu kita tulis skalanya di sini. Tadi karena 2 cm sama dengan 500 meter, 1 cm sama dengan 250 meter, dan 0,5 cm sama dengan 125 meter. Lalu karena saya dapat 2 cm sama dengan 500 meter, saya buat garis tinggiannya sepanjang 8 cm yang menggambarkan nilai ketinggian kontur setinggi 2000 meter. Lalu kita tulis ketinggiannya nih, kita tulis, yang ini juga kita tulis. Lalu kita plot masing-masing nilai elevasi. Kita plot masing-masing nilai elevasi. Jadi ini misalkan 1700 kita taruh di sini. 1600 kita taruh di sini. Ini yang 1600 di sini. Dan sebagainya gitu. Selanjutnya. Lalu kita juga plot batasan litologi secara tegak lurus dari garis dasar penampang seperti B1 dan B2 dan B3. Jadi B1 di sini, B2 di sini, B3 di sini, kita tarik garis tegak lurus dan kita tandai. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa mencari dipnya terlebih dahulu. Jadi kita ambil kertas yang tadi dan kita ambil kertas potongan yang tadi, dan kita plot batasan strike pada kontur yang tadi udah ditandain. Dan di sini saya melakukan pengukuran pada nilai strike dengan elevasi 1700 dan 1600. Jadi di sini. Itu. Lalu kita buat garis sejajar nih. Garis sejajar di sini yang dengan garis dasar penampangnya. Setelah itu kita gunakan kertas yang ada yang tadi kita tandai ini. Kita giniin, kita plot. Setelah itu kita lakukan pengukuran, kita lakukan perhitungan maksud saya. Jadi sini saya dapat intervalnya itu 100 meter. Jadi karena saya dapat skalanya 1 cm sama dengan 250 meter, jadi saya lakukan perhitungan dan didapatkan bahwa 100 meter itu sama dengan 0,4 cm. Jadi tadi dari interval terendahnya nih, yang ini 1600, saya tarik garis ke bawah sejauh 0,4 cm dari bidang horizontal ini. Selanjutnya kita bisa buat bidang miringnya, dan kita hitung berapa derajat. Kita ukur berapa derajat, dan saya dapat sekitar 9 derajat. Setelah itu kita namakan sebagai graphical construction of apparent dip. Nah, setelah tahu dipnya, kita buat gambaran litologi pada penampang menggunakan penggaris sesuai dengan kemiringan dipnya. Jadi kayak gini, kita giniin dan kita sesuaiin sama litologinya nih. Tadi kan di sini B3, kita sesuaiin di sini, kita buat garis 9 derajat. Dan saya udah plot di sini.
garis litologinya. Dan setelah selesai, kita tulis informasi arah mata angin dan juga ini arah mata anginnya, dan juga polanya kita buat sesuai dengan di peta ini tadi. Sesuai di peta ini pola-polanya. Tapi saya tidak bisa menggambar pola yang ini, ketiga pola ini, karena jaraknya terlalu berhimpit. Jadi saya bisa menggambar pola yang terakhir. Itu untuk yang pembuatan penampang struktur lipatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penampang intrusif bodies. Jadi yang pertama-tama kita ketahui dulu bahwa strike itu north 177 derajat east. Nah, setelah itu kita bisa menarik garis crosses topographic contour line dari X ke Y. Nah, setelah itu kita bisa buat strike sebesar 177 derajat dari garis X ke Y ini. Jadi kira-kira arahnya ke sini, begini, arahnya begini. Nah, setelah itu kita bisa ambil potongan kertas kecil untuk menulis informasi elevasi, litologi, dan juga intrusinya. Jadi kita gini, kira-kira gini. Kita tulis X, Y, lalu di sini ada elevasi 300, 350, B1 untuk litologi, B2, B3, dan ini I1 untuk intrusi, dan I2 juga untuk intrusi. Nah, setelah itu kita ukur skala pada peta, dan saya dapat di sini bahwa 23 cm pada peta sama dengan 200 meter pada jarak sebenarnya. Nah, setelah itu kita bisa ambil kertas kosong untuk menggambar penampangnya. Dan kita tandai di sini X dan Y-nya. Setelah itu kita buat garis horizontal. Itu jadi dasar dari penampangnya itu. Terus jangan lupa kita tulis skalanya dan juga arah mata angin, north south. Setelah itu karena saya dapat 23 cm pada peta sama dengan 200 meter jarak sebenarnya, saya buat ketinggiannya ini, garis vertikalnya sepanjang 0,9 cm yang menggambarkan nilai ketinggian kontur setinggi 600 meter. Nah, setelah itu kita bisa tulis ketinggiannya, elevasinya 100, 200, 300 sampai dengan 600. Lalu kita plot masing-masing nilai elevasi di yang udah kita tandain tadi. Di sini misalkan ini 300. Kita tandain di sini. Terus di sini ada 400 di sini. Kita tandain di sini. Dan ini untuk 500 gitu. Setelah itu, setelah kita selesai, kita bisa sambungkan titik-titik itu dengan garis biar terlihat gambaran singkapannya. Nah, lalu kita bisa plot batasan litologi dan intrusi batuannya. Kayak gini nih. Kita plot B1 di sini. B1, B2, B3, I1, I2. Kita tandain di sini. Tandain. Ini juga intrusinya di sini, di sini. Nah, setelah itu kita bisa buat garis horizontal seperti di perlipatan tadi. Kita buat garis horizontal untuk mencari graphical construction of apparent dip-nya. Oke, untuk mencari dip-nya sama seperti di perlipatan kayak tadi, kita ambil potongan kertas kosong, lalu kita plot batasan strike pada kontur yang tadi udah ditandain. Di sini nih. Di sini saya melakukan pengukuran pada nilai strike dengan elevasi 400 dan juga 450. Lalu kita gunakan potongan kertas ini di sini, di garis horizontal yang tadi kita udah buat. Dan kita plot nilai paling rendah ke garis horizontal yang baru dibuat tadi. Yang tadi kita buat. Kayak di sini. Ini 400, 450. Jadi ini yang terendahnya. Setelah itu kita lakukan perhitungan dan saya dapat interval 50 kan ini 450 sama 400 itu 50 intervalnya, dan diketahui skalanya 2,3 cm sama dengan 200 meter, maka saya dapat di sini bahwa 50 meter sama dengan 0,6 cm pada peta. Gitu. Setelah itu kita tarik garis tegak lurus dari yang tadi nih 400 sejauh 0,6 cm. Setelah itu kita buat
kemiringannya dan kita ukur menggunakan busur. Dan saya dapati bahwa kemiringannya itu 20 derajat dan itu merupakan graphical construction of apparent dip. Begitu. Lalu selanjutnya kita bisa menarik garis batasan litologi dengan arah dip yang sudah diketahui. Jadi kayak gini nih. Namun jika ada intrusi, maka batuan yang melewati itu akan terpotong gitu. Jadi kita tandai dan sini intrusinya kita lihat ini terpotong litologi yang ini juga, ini juga. Jadi di sini ada 3 litologi tapi jaraknya berhimpit ya. Ini. Gitu. Setelah itu jika sudah selesai, jangan lupa untuk menggambar pola seperti pada peta. Gitu. Yang ini merupakan intrusinya. Gitu. Jadi mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggambaran profil topografi. Jadi di sini kita bisa lihat ada line section A aksen, terus di sini ada nilai kontur terendahnya 0 dan nilai kontur tertingginya itu 60. Dan kita ketahui bahwa intervalnya itu adalah 10. Nah, selanjutnya kita bisa memindahkan titik pertemuan antara line section AA aksen dengan garis kontur ke grafik di bawah ini. Lalu kita proyeksikan nilai kontur terhadap sumbu Y-nya. Dan kita tulis dulu di sini ada 0, 10, 20, sampai 60. Lalu kita bisa proyeksikan dengan memberikan titik-titik. Jadi caranya begini. Ini misalkan yang 0 di sini. 0, kita proyeksikan begini. Begini. Kita tandai titik di sini. Lalu di sini ada 10. Kita tandai di sini titiknya. Lalu di sini ada 30. Kita tandai titik di sini dan selanjutnya. Dan seterusnya. Sampai ke 0 lagi. Lalu setelah kita titikin, kita bisa hubungkan titik tersebut dengan membuat garis. Jadi kita hubungkan dengan garis di sini. Garisnya kita hubungkan untuk merepresentasikan garis kontur pada peta ini. Nah, setelah kita hubungkan, penggambaran profil topografi telah selesai dan bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggambaran dengan metode busur. Jadi di sini ada titik A sampai dengan Y. Yang mana ini merupakan dip. Jadi setelah itu kita bisa menarik garis tegak lurus terhadap masing-masing dip di tengahnya. Jadi misalkan garis A-nya tengahnya tuh di sini. Tengahnya di sini. Tengahnya di sini dan kita buat garis tegak lurus jadi kayak gini. Bentar. Ini harus 90 derajat tegak lurus dan kita tarik garis. Jadi ini kita tarik garis dan ini jadi dinamakan GA. Garis tegak lurusnya itu dinamakan GA. Nah, setelah itu kita lakukan ke dip B. Dip B juga sama, kita buat garis tegak lurus. Dan saya dapat di sini GB-nya di sini. Nah, pertemuan antara GA dan GB ini dinamakan CAB yang di sini. CAB. Nah, setelah itu kita bisa menyambungkan dip A dengan garis GB dan dip B dengan garis GA menggunakan jangka. Jadi kita bisa pakai jangka di sini titik tumpunya. Terus kita buat garis di sini persambungannya. Ini. Setelah itu kita bisa buat yang dip C, garis tegak lurus dip C, yang mana tegak lurusnya itu di sini. Dari sini pertemuan antara C dan B dinamakan CBC. Itu. Dan kita lakukan hal serupa, kita sambungkan pertemuan antara GB dan GC-nya. Gitu. Terus kita lakukan hal yang serupa ke semua dip sampai dengan Y. Dan hasilnya seperti ini. Hasil dari pembuatan semua garis tegak lurus di dipnya. Ini garis-garisnya. Nah, setelah itu setelah digambar kita bisa sambungkan semua titik-titik ini menggunakan jangka sesuai dengan titik tumpu yang ada. Jadi misalkan
garis yang A ini tadi kita udah sambungin ke sini, ke garis yang C. Terus habis dari garis C kita lanjutin ke E ke D, D ke F, D ke E. Setelah itu E ke F dan selanjutnya sampai ke Y gitu. Kita lanjutin semuanya. Setelah itu setelah selesai dibuat hasilnya seperti ini. Ini hasil penggabungan semua garisnya. Setelah itu kita bisa mengganti garis tegas yang ini di atas ini menjadi garis putus-putus yang menandakan bahwa sudah terjadi erosi di lipatan sini. Jadi sisa bukit yang inilah. Jadi ini kita ganti garis putus-putus. Jadi menandakan ini bahwa sudah tererosi. Jadi seperti itu untuk penggambaran menggunakan metode busur. Sekian penjelasan saya mengenai rekonstruksi penampang struktur geologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.